time you want. But never know kiss it. It's when you know what is left. Turn me inside out, let me sleep so I can rest. Now there's no turning back, 'cause my decision. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tukidi, Magister Agribisnis. Saya merupakan salah satu dosen di Prodi Agroteknologi di Universitas Wiraakarya Muara Bulyan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu kewirausahaan pertanian. Sebagai seorang dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya yaitu pengajaran. Sistem pengajaran yang saya anut yaitu sistem DEI, yaitu singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan bagaimana cara saya menyampaikan materi yang saya berikan agar dapat diterima oleh mahasiswa dengan baik. Sedangkan interaction merupakan interaksi saya antara saya dan mahasiswa dalam melakukan pembelajaran agar capaian pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya yaitu assessment. Assessment merupakan pemberian tugas kepada mahasiswa guna mengukur kemampuan mahasiswa itu sendiri. Hal ini saya lakukan secara objektif kepada mahasiswa tersebut sebelum masuk ke dalam penjelasan. Sistem pengajaran yang saya anut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya bawakan. Jadi mata kuliah yang saya bawakan yaitu mata kuliah kewirausahaan pertanian. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi agroteknologi, dan mata kuliah kewirausahaan pertanian merupakan mata kuliah yang berisi pokok-pokok bahasan yang memberikan pengetahuan tentang konsep. Yang pertama, pendahuluan, yaitu konsep umum dan kunci sukses berwirausaha di bidang pertanian. Kedua, konsep dasar kewirausahaan pertanian. Yang ketiga, proses kewirausahaan di bidang pertanian. Yang keempat, fungsi dan model peran wirausaha pertanian. Yang kelima, membangun jiwa wirausaha pertanian. Yang keenam, merintis usaha baru dan model pengembangannya. Yang ketujuh, pengelolaan usaha dan strategi kewirausahaan di bidang pertanian. Yang kedelapan, kompetensi inti dan strategi bersaing. Yang kesembilan, yaitu analisis bisnis dan studi kelayakan usaha di bidang pertanian. Yang terakhir yaitu ke-10, etika bisnis dan kewirausahaan pertanian. Mata kuliah ini berada di semester 5 dengan bobot 3 SKS. Selanjutnya saya akan memasuki pada aspek delivery yang berkaitan dengan mata kuliah yang akan saya bawakan. Sebelum melanjutkan terhadap aspek delivery, maka saya harus menjelaskan terlebih dahulu capaian pembelajaran atau CPL. CPL ini kemudian akan menurunkan CPMK, dan kemudian CPMK akan menurunkan sub CPMK. Seluruh capaian pembelajaran lulusan yang telah diturunkan harus sejalan dengan profil lulusan program studi. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah. CPL sikap 1 menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kedisiplinan, nasionalisme, dan menghargai keanekaragaman. Memiliki tanggung jawab, kepekaan sosial, kemandirian, dan kewirausahaan, serta mampu bekerja sama dan berkontribusi pada peradaban yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. CPL kemampuan umum 1 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. CPL kemampuan umum 2 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. CPL kemampuan khusus 1 mampu secara mandiri mendesain proses bisnis dalam suatu sistem informasi akuntansi yang mendukung penyediaan informasi berbasis teknologi informasi untuk mendukung pengendalian manajemen dan pengambilan keputusan organisasi dengan menggunakan pendekatan siklus pengembangan sistem delivery file sale. CPL kemampuan khusus 2 mampu menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif
serta merekomendasikan alternatif solusi penyelesaian masalah. CPL pengetahuan 1, menguasai konsep dan prinsip tentang organisasi, tata kelola, manajemen risiko, manajemen strategi, pengendalian internal, dan lingkungan bisnis. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK, kemampuan akhir yang ingin dicapai yaitu 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun sub CPMK yaitu sub CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan kontrak perkuliahan, tentang pelaksanaan perkuliahan, metode pembelajaran dan evaluasi. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu memahami konsep umum, konsep dasar, dan kunci sukses dalam berwirausaha di bidang pertanian. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu memahami konsep umum, konsep dasar, konsep sukses berwirausaha. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu memahami proses kewirausahaan di bidang pertanian. Kemudian sub CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami fungsi dan model peran wirausaha. Sub CPMK 6, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami membangun jiwa wirausaha. Sub CPMK 7, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami membangun jiwa wirausaha lanjutan. Sub CPMK 8, ujian tengah semester atau UTS. Kemudian sub CPMK 9, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami proses merintis usaha baru dan model pengembangannya. Sub CPMK 10, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami pengelolaan usaha dan strategi kewirausahaan di bidang pertanian. Sub CPMK 11, mahasiswa mampu menjelaskan memahami pengelolaan usaha dan strategi kewirausahaan lanjutan. Sub CPMK 12, mahasiswa mampu menjelaskan memahami konsep inti dan strategi bersaing dalam berwirausaha. Sub CPMK 13, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami analisis bisnis dan studi kelayakan usaha. Sub CPMK 14, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami analisis bisnis dan studi kelayakan lanjutan. Sub CPMK 15, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami etika bisnis dan kewirausahaan. Sub CPMK 16, yaitu ujian akhir semester atau UAS. Untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur dan berbagai jurnal untuk mendukung materi yang saya bawakan di dalam kelas. Jadi, jurnal yang dibahas lebih baik berasal dari jurnal nasional maupun jurnal internasional guna mendukung materi yang akan saya bawakan. Itulah model delivery yang saya sampaikan pada proses pengajaran yang telah saya bawakan. Selanjutnya, kita akan masuk ke aspek interaction. Adapun sistem interaksi yang saya terapkan di kelas yaitu sistem Student Center Learning atau sering dikenal dengan sistem SCR. Sistem Student Center Learning merupakan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai peserta didik atau subjek sehingga akan mengembangkan minat dari mahasiswa tersebut menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Sistem SCR terdiri dari pembelajaran interaktif, diskusi, studi kasus, dan pembelajaran kooperatif. Yang pertama, pembelajaran interaktif atau lebih dikenal dengan interactive learning, yaitu pemaparan materi di dalam kelas atau pembawaan seorang dosen di dalam kelas dengan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa guna meminta pendapat dari mahasiswa itu sendiri. Yang kedua, yaitu berdiskusi dengan mengangkat isu-isu atau tema tertentu yang kemudian akan dipresentasikan oleh mahasiswa di depan kelas. Yang ketiga, studi kasus, yaitu dengan cara mengambil berbagai kasus di bidang pertanian yang berkaitan dengan mata kuliah. Kemudian yang keempat, dengan menggunakan pembelajaran proyek kooperatif atau project based cooperative learning. Adapun plafon yang saya gunakan untuk mendukung kegiatan
belajar mengajar di kelas, yaitu grup WhatsApp. Selanjutnya kita akan masuk pada aspek asesmen. Asesmen yang saya lakukan yaitu penilaian kepada mahasiswa secara objektif untuk mengukur kemampuan mahasiswa itu sendiri. Adapun poin-poin penilaian yang saya terapkan telah saya sampaikan pada saat kontrak perkuliahan sebelum perkuliahan itu sendiri dimulai. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara objektif kepada mahasiswa itu sendiri untuk mengukur kemampuan secara mandiri. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pengajaran, yaitu delivery, interaction, dan asesmen. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas secara daring atau secara online. Adapun mata kuliah yang akan saya bawakan yaitu mata kuliah kewirausahaan pertanian. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi yang Bapak sayangi, pada siang menjelang sore hari ini kita akan melakukan ya dengan tema pada hari ini yaitu membangun jiwa wirausaha ya. Nah, sebelum kita mulai kuliah, kita coba berdoa dengan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing sekitar 1 menit. Itu berdoa mulai. Selesai. Baik, saudara-saudara mahasiswa-mahasiswi, wirausaha kita untuk pokok bahasan ini mempunyai tujuan, yaitu di mana mahasiswa untuk memahami bagaimana merubah mindset, ide dan peluang, serta bagaimana bisa berwirausaha secara cerdas ya. Itu tujuan kita. Nah, capaian yang ingin kita tuju dalam pembelajaran ini yaitu bagaimana supaya mahasiswa mampu memahami bagaimana bisa merubah pola pikir dan mindset itu. Nah, kemudian yang kedua, capaian yang ingin kita capai yaitu mahasiswa dapat menjelaskan konsep, ide, dan sumber potensial sebuah peluang. Dan yang ketiga, bagaimana mahasiswa mampu mengimplementasikan karakter berwirausaha dengan cerdas. Nah, ini kemarin kita sudah kita kuliah sebelumnya sudah kita kilas. Kita mulai dari bagaimana kita merubah mindset, ya, merubah pola pikir. Nah, saat ini kebanyakan dari para mahasiswa, anak-anak muda, bahwa kita kuliah itu lebih bangga setelah tamat nanti itu adalah untuk bekerja, ya. Bukan untuk menciptakan sebuah lapangan kerja atau berusaha sendiri. Nah, ini yang banyak terjadi. Nah, ini sebenarnya kita pola pikir ini yang harus kita rubah saat ini. Kita memang tujuan utama kuliah di samping mencari kerja juga kita sudah bermimpi bagaimana bisa menciptakan sebuah lapangan kerja atau kerjaan sendiri. Nah, tapi memang merubah sesuatu tidak selalu membawa perbaikan, ya. Membawa yang lebih baik, kadang-kadang juga bisa berubah buruk. Tapi tanpa kita bisa melakukan perubahan, maka kita tidak akan pernah mengalami adanya perbaikan. Itu yang terpenting yang harus kita tanamkan. Nah, untuk melakukan perubahan itu kita harus berani, perlu keberanian. Nah, dan kadang-kadang bahkan dibutuhkan sebuah pengorbanan. Ini ada statement dari Stephen, ya. Kalau Anda menginginkan sebuah perubahan kecil dalam hidup, maka ubahlah perilaku Anda. Perilaku yang dirubah. Kalau Anda hanya mau berubah perilaku, maka Anda perubahan kecil dalam hidup. Tapi bila Anda menginginkan perubahan yang besar dan mendasar, maka ubahlah pola pikir kita. Nah, ini yang terpenting. Nah, mudah-mudahan kita bisa menanamkan itu. Nah,
pilihan kita setelah tamat nanti mencari kerja atau menciptakan lapangan kerja atau berusaha sendiri atau mencari kerja sekaligus membuka usaha sendiri atau membuka usaha sendiri sekaligus sambil kerja. Itu pilihan. Tapi harus kita pilih bahwa masing-masingnya berbeda. Kalau kita setelah tamat atau bahkan sambil kuliah sudah bisa menciptakan berwirausaha, maka sumber rezeki yang kita miliki itu, yang kita dapatkan itu bisa juga menjadi sumber rezeki bagi orang lain. Tapi kalau kita bekerja, maka kita menerima gaji. Karena hanya kita menerima gaji, maka rezeki yang kita terima itu merupakan rezeki kita sendiri. Nah, ini yang mendasar. Dan paling penting bahwa berwirausaha itu adalah sebuah pilihan. Pilihan itu dari awal sudah harus kita rintis. Nah, oleh sebab itu, dengan keadaan seperti ini, maka berwirausaha itu dapat menjadi sebuah solusi bagi berbagai persoalan sosial, seperti banyaknya pengangguran, mengurangi kemiskinan. Karena pada saat kita sudah menciptakan lapangan kerja, itu akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Dan yang kedua, semakin banyak yang berwirausaha, para kaula muda masyarakat Indonesia, maka akan semakin maju suatu bangsa. Terlebih lagi untuk di negara kita ini, Indonesia, kita berada di Provinsi Jambi dengan kekayaan alam yang melimpah, perkebunan yang luas, baik itu laut, darat yang sangat luas, maka ini akan memungkinkan menjadi sebuah negara yang maju apabila pelaku-pelaku usaha itu tumbuh dengan baik, berkembang dengan pesat. Nah, ini akan membuat sebuah negara makin maju. Untuk memulai sebuah usaha, kita menentukan pilihan bahwa saya akan menjadi sebuah wirausaha, maka semuanya itu harus dimulai dengan adanya ide. Nah, ide ini bisa saja berasal dari mana saja. Maka hanya muncul pertanyaan setelah kita memikirkan sebuah ide, apakah semua ide bisnis itu juga merupakan peluang? Nah, ini saya coba mau tanya dengan Rodia ya. Halo Rodia. Ya, Pak. Apakah semua ide bisnis yang ada dalam pikiran kita itu bisa merupakan menjadi peluang usaha? Bisa, Pak. Nah, alasannya? Karena untuk membuat suatu usaha itu kita memerlukan ide-ide bagaimana dan apa usaha yang akan kita buat. Di situ kita juga akan bisa mencari tahu peluang usaha apa saja yang bisa kita kelola untuk membuat suatu usaha. Baik, terima kasih si Radia. Gimana kalau menurut Al-Jufri? Ya, Pak. Nah, gimana menurut Al-Jufri? Apakah ide yang kamu dapatkan misalnya dalam perjalanan, dalam bertemu kawan, setelah sampai rumah beberapa ide muncul, semuanya bisa menjadi peluang? Tentunya ide tersebut akan dijadikan peluang dan dipikirkan matang-matang, Pak. Supaya kita akan mendapatkan tujuan yang akan kita dapatkan. Oke, dia bisa menjadi sebuah peluang. Nah, ini ciri-cirinya. Kita lihat ya. Peluang itu bisa dimiliki oleh setiap orang. Opportunity. Ya. Setiap orang punya kesempatan untuk mendapatkan peluang. Nah, untuk menciptakan peluang itu sendiri, sebaiknya kita sebagai pemula ini harus diawali. Yang pertama, minat dulu.
mulailah usaha itu dari sesuatu yang Anda sukai, yang paling Anda minati. Jangan sekali memulai usaha itu dengan sesuatu yang tidak Anda sukai. Karena pekerjaan yang tidak disukai itu memang biasanya tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, yang kedua yaitu modal. Mulailah usaha itu dengan modal seadanya, tanpa ragu-ragu. Nah, yang ketiga, membaca sebuah peluang itu adalah relasi. Diperlukan sebuah relasi, membangun sebuah usaha. Mulailah usaha itu dengan menjalin relasi. Nah, ini ada beberapa cara untuk menilai apakah sebuah ide itu merupakan peluang yang baik. Yang pertama yang harus Anda nilai, kalau sebuah ide Anda pikirkan itu ada sebuah peluang, maka yang pertama, adakah ketersediaan bahan baku? Kalau tidak ada, berarti tidak boleh dilakukan. Artinya itu bukan sebuah peluang. Kemudian ketersediaan tenaga kerja. Adakah tenaga kerja nanti pada saat usaha Anda itu sudah dibesarkan? Masih kecil mungkin bisa dikerjakan sendiri, tapi setelah besar apakah mungkin kita kerjakan sendiri? Tidak, misalnya. Nah, Anda tidak tenaga kerjanya. Nah, ini harus kita pikirkan. Kalau tidak ada, tidak mendukung, berarti ide itu walaupun bagus bukan merupakan peluang. Yang ketiga, pasar. Adanya pasar yang mendukung. Yang keempat, potensi pertumbuhan pasar. Materi kita selanjutnya yaitu karakter berwirausaha. Untuk kita menjadi seorang wirausaha, kita yang pertama harus berpikir kreatif. Nah, kedua, kita sebagai seorang wirausahawan, maka kita harus memiliki strategi yang strong, strategi yang baik. Bagaimana kita bisa mengatur sumber daya yang kita miliki, mencapai hasil, langkah-langkah pendekatan, waktu, posisi, dan lain-lain yang harus kita lakukan, itu harus tersistematik. Sehingga dengan strategi yang itu yang kita lakukan nanti akan mencapai tujuan dari ide yang kita miliki tadi sebagai sebuah peluang usaha. Sebagai seorang wirausaha, maka kita harus berpikir inovatif. Ya. Inovatif. Maka orang selalu menyebutkan kreatif dan inovatif. Nah, kemampuan inovatif ini bagaimana kita bisa menambahkan sesuatu terhadap suatu produk yang sudah kita miliki atau yang dimiliki orang lain yang merupakan ide sebagai peluang tadi itu menjadi sesuatu yang baru, sehingga kita dengan adanya inovasi selalu berkembang, maka kita bisa bertahan, bersaing, berkompetisi di pasar. Ketiga, ini kita berwirausaha itu harus dengan cerdas. Nah, ada prinsip-prinsip untuk menjadi pelaku sebagai wirausaha yang cerdas. Yang pertama adalah pahami setiap tindakan yang akan kita lakukan. Jangan lakukan sebelum Anda paham. Berbuatlah selalu dengan ikhlas, berbuatlah selalu dengan berencana, terkonsep, dengan langkah-langkah dan strategi yang jitu. Nah, yang terpenting jangan sekedar iseng atau coba-coba. Nah, setelah itu baru Anda harus kembali belajar, lalu mengevaluasi dan analisis setiap tindakan yang sudah dilakukan untuk perbaikan tindakan yang akan datang. Sehingga kalau kita sudah bisa punya karakter sebagai pelaku wirausaha yang cerdas dengan langkah-langkah ini, maka peluang sukses selalu ada. Yang pertama, tadi disebutkan di awal dalam video, kerja keras. Tapi kerja keras dengan ilmu. Jangan hanya kerja keras saja. Kemudian tadi disebutkan video kedua, punya tujuan. Nah, dan lakukanlah tujuan itu dengan lurus dan benar. Yang terakhir, maka sebagai pelaku usaha, Anda harus cermat dan harus hemat. Nah, ini para mahasiswa semua, saudara-saudara, Bapak akan memutarkan sebuah video ya. Nanti
saudara pahami, saudara cermati, kemudian nanti saudara kasih komentar. Ya. Saudara kasih komentar, waktu setelah video selesai, Bapak kasih waktu 2 menit, saudara kasih komentar, dan kirimkan ke tautan grup mata kuliah kita ya. Nanti akan Bapak lihat. Oke, bisa dimulai untuk saya putarkan video. Bisa. Nah, oke, lihat ya, pahami dan nanti kasih komentar. Banyak orang meyakini bahwa untuk sukses kita harus bekerja keras. Mungkin keyakinan itu benar, tapi bisa jadi kurang tepat juga. Tahukah sahabat ruang belajar, ada loh model kerja keras yang justru membuat sahabat semuanya tetap stay dalam kemiskinan dan kegagalan. Pada video kali ini kita akan membahas 3 model kerja keras yang membuat Anda tetap miskin dan tetap gagal. Jangan sampai Anda melakukan ketiga model kerja keras tersebut, berharap mendapatkan kesuksesan, justru sebaliknya yang akan Anda dapatkan. Barangkali itu yang bisa Bapak berikan pada sore hari ini, yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Kita akan sambung di lain kesempatan minggu depan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.